Halo, berjumpa kembali dengan saya, Kusnadi, seorang praktisi hukum dan mediator terakreditasi dari Kantor Hukum Kus&Co dalam program kuliah Hukum 7 Menit atau Kultum. Pada episode kali ini saya akan membahas kembali terkait dengan selayang pandang Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia. Namun sebelum pembahasan lebih lanjut, saya persilahkan bagi sahabat untuk like, sharing, komen, dan subscribe daripada channel YouTube ini agar Anda semua dapat mengikuti episode-episode kultum lainnya yang penuh inspirasi dan aspirasi tentang pembelajaran hukum di Indonesia. Nah, sahabat, sebagaimana pada episode sebelumnya bahwa makna filosofis daripada diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah untuk membuka peluang lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya di wilayah Republik Indonesia. Sehingga dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja bagi para pelaku usaha ataupun entrepreneur baik yang berskala kecil, menengah ataupun atas mampu menciptakan pekerjaan, lapangan pekerjaan dengan tidak lagi menghadapi beragam birokrasi yang berkepanjangan karena harus mengurus perizinan dan sebagainya. Jadi dengan adanya Cipta Kerja ini mencoba untuk mensederhanakan perizinan tersebut gitu ya. Nah, jadi kalau begitu, apa sih yang dimaksud dengan Cipta Kerja itu sendiri? Nah, Cipta Kerja itu adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, ya. Kemudian perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah, kemudian peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintah pusat serta terjadinya percepatan proyek strategis nasional. Jadi memang kalau kita melihat daripada definisi Cipta Kerja itu sendiri, saya melihat sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini memang diperuntukkan khususnya untuk para pelaku usaha, ya. Para pelaku usaha di Indonesia agar mereka mampu berkompetisi di tengah persaingan yang sangat mendunia ataupun mengglobal. Nah, di samping itu, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini kan sebenarnya telah mengubah daripada 82 undang-undang sektoral yang selama ini tidak simultan, tidak bersinergi satu sama lainnya. Dengan demikian, apa saja undang-undang sektoral tersebut yang diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Di antaranya adalah sahabat, ini barangkali nanti mungkin ada beberapa sahabat yang saat ini menggeluti profesi tertentu atau sedang bekerja di perusahaan tertentu atau bahkan sahabat memiliki cita-cita untuk menjadi entrepreneur, maka ini mesti diketahui sebenarnya agar kita dapat membuka peluang pekerjaan tersebut sesuai dengan mekanisme hukum yang ada, terutama mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja yang secara general itu telah mengubah daripada bidang usaha secara sektoral, ya. Nah, undang-undang apa saja yang diubah? Yang pertama adalah undang-undang terkait dengan pertambangan mineral dan batu bara. Kemudian mengubah kembali undang-undang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Ini biasanya untuk tour dan travel, ya. Ini juga harus dilihat bahwa saat ini para pelaku usaha penyelenggaraan ibadah haji dan umroh itu harus mengacu juga kepada Undang-Undang Cipta Kerja. Yang selanjutnya adalah Undang-Undang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, kemudian Undang-Undang Sumber Daya Air, kemudian Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Ini adalah undang-undang sektoral yang diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Yang selanjutnya ada lagi Undang-Undang Arsitek. Bagi teman-teman yang berprofesi sebagai arsitek, maka sudah sepantasnya untuk merujuk, melihat daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kemudian ada lagi Undang-Undang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran di Indonesia. Kemudian yang diubah juga adalah Undang-Undang merek dan indikasi geografis. Kemudian ada lagi Undang-Undang Paten, Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Desa,
Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Kemudian diubah lagi oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah Undang-Undang Perkebunan, kemudian Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Kelautan, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan pun itu termasuk yang diubah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian Undang-Undang Perindustrian, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Panas Bumi, kemudian Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, kemudian Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, kemudian Undang-Undang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Industri Pertahanan, Undang-Undang Keimigrasian, Undang-Undang Informasi Geospasial, kemudian Undang-Undang BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang-Undang Rumah Susun, kemudian Undang-Undang Rumah Sakit, ada lagi Undang-Undang tentang Kawasan Ekonomi Khusus, dan undang-undang lainnya yang memang berkaitan dengan bidang usaha yang ada di Indonesia. Ini memang bagi teman-teman wajib hukumnya untuk melihat daripada Undang-Undang Cipta Kerja di samping daripada undang-undang sektoral tersebut. Apakah bersifat simultan ataukah tidak? Nah, teman-teman, barangkali itu hanya sekelumit daripada undang-undang yang diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Pada intinya adalah undang-undang yang diubah itu adalah terkait dengan beragam bidang usaha dan jasa yang ada di Indonesia. Itu bisa mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan demikian, untuk sementara terkait dengan selayang pandang Undang-Undang Cipta Kerja episode kedua ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga Anda semua dapat mengetahui, dapat terilhami daripada apa yang saya sampaikan, karena tiada lain ini merupakan sebagai bentuk pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa kembali. Salam.